Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kul malikul hakul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul amin. Bapak Ibu izin, saya di depan bukan nanti guru, memang saya guru SD. Jadi punya riwayat pada waktu Rabu, saya dari Padang itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu di Padang. Pak Al-Mukarram Ustadz menghubungi saya tuh. Saya sedang presentasi. Oh, besok punya materi? Ya, gitu saya Pak. Gitu aja, ya gitu Pak saya. Nah begitu lanjut, tapi materi tentang korban, walah ini keliru kali gitu. Saya kan guru SD gitu Pak ya. Gitu Pak. Nah dari Padang langsung ke PLSI di Serpong, Kamis, Jumat, Sabtu dikarantenakan di sana, membedah kurikulum dirplanning dengan Pak Menteri. Semalam harusnya hari ini tuh pukul 7 sampai pukul 9 menyampaikan materi. Saya tukar semalam sampai rumah itu pukul 11. Nah terus saya iseng-iseng, ini materinya apa yang mau sampaikan tuh ya. Jadi Bapak Ibu izin, jikalau yang kami sampaikan itu sudah hafal di luar kepala, anggaplah kita ini sebagaimana khotbah Jumat itu selalu mengingatkan. Itu pertama ya. Yang kedua, yang melatar belakangi adalah balighani walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat kepada jamaah. Yang ketiga, disepakati bersama, jikalau nanti di tengah-tengah saya menyampaikan ada yang mengkonfirmasi, Pak, nggak begitu, monggo ya. Yang keempat, tidak ada tanya jawab tapi mau konfirmasi menambahkan monggo. Pak, setelah kami mencermati kami menambahkan monggo. Jadi kami bukan menggurui tetapi akan mencoba apa yang kami bisa kami sampaikan. Nah, saya berangkat dari kenyataan di lapangan Bapak Ibu. Oke, bagian pertama, mana yang harus didahulukan gitu Pak ya. Oke. Yaitu saya tidak bisa lihat Bapak Ibu. Saya dari sana Bapak ya. Terlalu kecil saya mata saya itu. Saya berdiri Bapak, izin dia berdiri Bapak ya. Berdiri, saya biasa berdiri, takut sudah tua tuh nggak bisa berdiri itu ya. Kata Pak Sanusi itu. Oke, korban atau bayar utang dahulu. Ini yang sering terjadi di lapangan. Mempertanyakan, pertama, saat utangnya halal yang sudah jatuh tempo, ya maka kita harus membayar lebih dahulu. Ya. Yang kedua, saat utangnya belum jatuh tempo, maka berkorban itu menjadi tuntunan karena berkorban tidak melalaikan kewajibannya. Insya Allah, harta yang kita belanjakan di harta Allah, di jalan Allah, itu akan berlipat ganda. Jelas bagi siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan melipat gandakan, yang mengkufuri siksa Allah sungguh pedih. Jikalau kita ingin menangkap ayam, Bapak Ibu, tangkap ayam, maka jangan dikejar, tetapi berikanlah umpan, maka ayam itu akan datang. Kami sudah mengimplementasikan ketika kami mencoba beberapa kali gitu ya, berdoa di tempat-tempat yang mustajab di Mekah Madinah itu, ya Allah, bila kami keluasan rezeki, insya Allah tahun ini berkorban. Ya alhamdulillah rezeki itu ada aja. Ketika kami berbagi, Pak Irman itu teman sahabat saya, Selasa dan Jumat kami berbagi, bukan berarti kami kaya, bukan, tetapi kami mencoba untuk mensedekahkan bagian kita. Ketiga, bayar utang itu yang ketiga, bayar utang dulu daripada berkorban itu tidak boleh menjadi alasan kalau kita punya keleluasaan untuk rezeki. Jelas hadis Allah Rasulullah juga pernah bersabda, jika punya keleluasaan rezeki tidak berkorban, maka jangan mendekati salat denganku. Itu jelas ya. Oke, lanjut saja Bapak Ibu. Kurban dengan niat akikah. Kita bersama Bapak Ibu. Oke.
perbedaan pendapat para ulama. Satu, tidak boleh mana yang dahulukan itu nanti kita cermati. Pendapat para ulama yang satu mengatakan tidak boleh satu sembelihan diniatkan korban sekaligus niat untuk akikah dan untuk korban. Itu yang pertama, ini jelas, itu hadisnya jelas. Yang kedua, boleh karena kesamaan target atau taharub itu, pendapat itu adalah yang membolehkan. Kemudian mana yang didahulukan? Sebagian ulama memilih kurban didahulukan daripada akikah dikarenakan kurban itu ketentuannya waktunya sudah ditentukan. Sedang akikah kita bisa kapanpun itu leluasa. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, pendapat yang pilihan jika tidak bisa melakukan keduanya karena kemampuan keuangan dan berbagai faktor, maka berkorban didahulukan daripada akikah. Oke. Pokoknya yang ringan-ringannya Pak Cak Sanusi, ya. Patungan, arisan dan cicilan ini yang terjadi di masyarakat. Jadi yang kami rangkum ini adalah yang terjadi di masyarakat kita selama ini kan melakukan hal ini. Nah, supaya kita agak sedikit kuat gitu. Nah, kita coba dalil-dalilnya gitu. Pertama, ya ketentuannya, jika jumlah pengkorban hewan yang disembelih dan diperuntukannya memenuhi ketentuan fikih kurban, maka dapat bernilai kurban. Artinya, Bapak lihat yang kedua nih. Oke. Tetapi jika tidak memenuhi ketentuan jumlah pengkorban hewan yang disembelih atau tidak diniatkan sebagai kurban, maka bukan kurban tetapi sedekah atau hadiah daging saja. Karena ibadah kurban itu lebih dominan bernilai tahaud atau ibadah. Yang dua, berniat kurban sebagai takarub. Yang tiga adalah memenuhi batasan jumlah kurban. Artinya begini Bapak Ibu. Misalkan saya berempat ya. Berempat, kemudian saya 500, Pak Haji Sanusi 1,5. Saya tidak berhak karena tidak memenuhi itu. Yang memenuhi apabila kita arisan itu, kalau saya belikan itu memiliki 1 ekor kambing, itu baru diperbolehkan. Jadi anak SD kita, SMP kan pada patungan tuh Pak. Patungan. Mereka korban atas nama SD. Nanti kita bahas. Saya ulangi Bu ya. Patungan boleh, arisan boleh, tapi jika sudah sampai nasnya, sampai nisabnya memiliki senilai 1 ekor kambing diperbolehkan. Jadi tidak ada patungan, mohon maaf berempat terus nanti saya kaki kiri, tidak ada. Jika berempat ya otomatis ayo kita switch atas nama siapa di antara 4 itu yang kita niatkan. Atau arisan giliran. Oke, hari ini kita patungan 1 juta, nanti dikocok 4 orang, yang keluar siapa itu yang korban. Masih 3 orang, besok lagi kocok sehingga 4 tahun deal sudah selesai ikut berkorban semua. Itu yang dibenarkan. Lanjut. Nah, arisan korban udah sama tadi Bapak Ibu ya. Arisan diniatkan korban jika memenuhi nisabnya tadi dikumpulkan mungkin arisan 1.000, 2.000 sampai setahun terkumpul 1 ekor kambing, itu diperbolehkan. Oke Bapak Ibu ya, lanjut ya. Nanti kita bahas bareng-bareng nanti. Ya. Lanjut. Sama cicilan ya. Dicicil boleh. Yang endingnya pada waktu sampai hari tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 yaitu hari tasyrik itu memenuhi, maka diperbolehkan. Lanjut. Kurban atas nama pihak lain. Nah, ini yang terjadi di beberapa tempat. 1. Berkorban atas nama perusahaan itu tidak memenuhi kriteria pengkorban menurut syariah, dan jika dilakukan maka bernilai sedekah. Anak-anak istri kita
patungan, dapat 1 sapi atas nama SD01, tidak ada. Ya. Tidak dibenarkan atas nama SD, atas nama masjid. Pokoknya mereka adalah wadah tempat yang tidak bernapas, tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Karena masjid, musola, tempat-tempat itu tidak menjadi disahkan untuk ibadah karena mereka adalah wadah. Kita lihat alternatif yang sesuai syariat adalah yang berkorban pemilik perusahaan. Oke. Diniatkan satu di antara di perusahaan itu. Oke. Toh nama mereka juga hari ini Yayasan X korban 1 kambing atas nama X gitu kan ya. Berikutnya perusahaan ya berdonasi kepada individu tertentu ya, infak sedekah, kemudian penerima yang menjadi pengkorban sama ya tadi ya. Pokoknya perusahaan intinya tidak dibenarkan atas nama perusahaan, tetapi perusahaan boleh menginfakkan dikocok asal untuk nama tertentu. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Udah ya, sama ya, jika perusahaan tetap memilih korban maka dilakukan bukan korban tapi udah deal gitu ya. Ini ayatnya. Lanjut. Mengapa lanjut? Nanti kita akan diskusi. Kemudian berkorban untuk yang sudah wafat ya sangat diperbolehkan. Oke. Sangat diperbolehkan. Jelas ini ayatnya. Oke. Nggak usah saya bacakan, nanti kita akan diskusi aja. Oke Bapak Ibu, lanjut bagian 4. Ini korban online diperbolehkan. Pertama ya, dengan ketentuan ya. A, boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Nominal biaya yang dikirim telah diterima oleh penerima. Saya transfer kepada saudara di kampung, kemudian diyakini sudah ada data terimanya, ada haknya, deal, selesai. Berikutnya, besaran nominal sesuai dengan ketentuan syariah. Ya tadi misalkan 4 juta sesuai dengan harga sepakati. Harga kambing di sana berapa? 4 juta. Oke, 4 juta. Deal ya. Kemudian kejelasan dalam perjanjian bahwa penerima amanah akan melakukan pembelian, penyembelihan dan menyalurkan secara detail. Jadi tidak boleh tidak disalurkan, tidak ada bukti fisik, yaitu dipotong kemudian divideokan. Ada saksinya bahwa ini dari si fulan untuk ini, nah diperbolehkan. Kata kuncinya amanah itu betul-betul terbukti dan ada bukti fisiknya, divideokan, kemudian ada saksi bahwa yang bersangkutan betul-betul menerima amanah itu. Nah, berkorban melalui lembaga yang amanah, resmi dan profesional menjadi pilihan itu ya sangat luar biasa. Misal dompet itu apa dan sebagainya itu sangat dianjurkan. Mengapa? Karena mereka bukan individu yang diyakini ketika mereka mendapat amanah itu panitia akan musyawarah yang ada di perusahaan itu. Jadi lebih mungkin lebih sreg gitu ya, mungkin dibandingkan dengan individu gitu ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, udah cara transfer nggak usah kita ini caranya ya nggak usah kita bahas. Intinya bahwa korban melalui online itu diperbolehkan. Misalnya Bapak Ibu saat ini kan di Gaza sana sangat membutuhkan. Nah itu kalau kita akan secara kolektif silahkan, individu silahkan, maka di sana akan diterima dan akan banyak manfaatnya. Doa orang yang sedang teraniaya itu diyakini lebih mudah dikabulkan Allah dibandingkan tempat-tempat yang mungkin tidak begitu membutuhkan. Oke, lanjut. Nih, kita sama ya, digital korban melalui lembaga jelas itu tadi sudah ada ayatnya, hadisnya. Lanjut. Nah, bisnis hewan kurban. Nah, ini yang kadang-kala juga kita
menjadi pembiasaan, sudah ada fenomena di masyarakat. Nah, untuk meyakinkan bahwa itu ternyata ada dalilnya, ada tuntunannya, itu kita akan coba. Nah, menjadi broker itu apa? Broker itu ya mungkin perantara, dalam bahasanya mungkin calo gitu ya. Oke, boleh. Ya. Satu, menjadi broker atas transaksi yang dilakukan para pihak yang memenuhi kriteria halal dan legal, boleh. Informasi yang disampaikan broker itu benar sesuai dengan realita, bukan fiktif. Jelas dasarnya ya. Ketiga, free broker disepakati sebelum mencari atau setuju penerima jasa. Yang setelahnya sepakat, pokoknya kami carikan kambing ya, karena operasional ke sana kemari perlu pulsa, perlu transportasi dan sebagainya. Pokoknya saya nanti mengajukan fee 100.000. Oke, deal ya. Yang tidak boleh nanti sudah terlanjur ada hewannya, baru ada transaksi, itu tidak dibenarkan. Sebagaimana di negeri kita, termasuk saya juga pernah alami, yaitu menekan kartu kredit itu sebenarnya tidak dibenarkan. Jikalau seseorang sudah belanja makan apalagi ya, itu setelah makan yang bersangkutan takdir Allah menjemput, agak repot Pak, karena belum. Maka rumah makan luar negeri atau di kita yang milik orang luar Pak, bayar dulu baru makan. Kalau kita kan enggak Pak, orang Jawa, orang Padang makan selesai baru dihitung Pak ya. Nah kalau si Fulan itu sedang makan tiba-tiba takdir mencabut nyawanya kan kacau Pak, belum dibayar kan Pak. Itu yang memang kawan ijab qabulnya. Maka usahakan kalau bisa bayar baru nanti nambah. Udah kami makan nih, hitung dulu, gitu kan? Bayar di warung Padang atau warung Jawa atau warung Sunda. Warung Sunda kan suka dandan ya. Kalau Jawa kan jaga warung. Oke, bayar nanti, kalau nambah hitung lagi, boleh. Kalau enggak nambah langsung dibayar, itu lebih afdol dibandingkan kita makan selesai baru kita membayar, itu yang dibenarkan. Tetapi kadang-kadang kita kan sebagaimana enggak usah, pokoknya nanti aja hitung dulu. Maksudnya biar nambah terus gitu kan ya Pak ya. Bila Pak ya. Langsung beli kurban sekarang. Serah terimanya nanti boleh. Ya, boleh aja. Dengan catatan satu, di antara skema pembeli hewan kurban baik tunai ataupun tidak tunai dan diserah terimakan kemudian yang sesuai dengan fikih adalah satu, pesan hewan kurban kepada penjual untuk diserah terimakan kemudian salam. Jadi pokoknya sudah deal ya. Yang jelas jangan ngicu. Apa ngicu? Pokoknya nanti ini saya beli sekarang, nanti harganya juga harga sekarang. Kayak ijon itu, padi baru hijau sudah dibeli, mangga masih ini sudah beli, sapi masih 2 tahun 3 tahun sudah saya beli, yang tidak dibenarkan. Deal, pokoknya udah ini bulan-bulan mendekati ini, pokoknya harga sini saya yakini selama setahun itu sudah mencukupi syaratnya, saya beli ya, deal. Yang tidak boleh adalah yang masih mungkin belum yakin apakah nanti selamat atau tidak, gitu kan? Ya, itu yang tidak dibenarkan. Oke, lanjut. Udah Bu ya, Bapak Ibu ya, lanjut ya. Kita akan nanti diskusi. Beli kurban sekarang di antara menjelang hari raya juga boleh, ya kan? Boleh. Yang paling di syariat adalah ada ijab qabul perjanjian resmi ditunjukkan dengan, kalau ini ada WA-nya, kalau pakai alat jarak jauh, kalau dekat ya ada transaksi, ada bukti serah terimanya, kwitansi, gitu kan ya. Yang kwitansi itu sebaiknya ada pihak ketiga untuk menjadi saksi. Jangan sampai nanti debat, enggak, jangan-jangan dituliskan sekarang, gitu kan ya. Jadi ada juga akal-akalan, nanti tanggalnya belakang saja, gitu kan ya. Tidak dibenarkan. Deal, pokoknya biar sekarang,
hari ini tanggal 10 Mei 2025 membeli seekor kambing berharga ini atas nama bla bla, langsung bayar, terus kemudian ada saksinya, itu lebih afdol dibandingkan tidak ada saksi yang dikhawatirkan nanti jikalau kedua belah pihak ada satu di antara yang sudah pulang duluan itu sulit. Kalau misalkan di antara dua belah pihak ada satu yang pulang duluan, tidak pamit-pamit, sulit, tidak ada buktinya. Maka sebaiknya ada bukti fisik yang ada pihak ketiga untuk mengetahui. Sebaiknya kalau kwitansi kopiannya dikasihkan yang saksi supaya nanti untuk menjadi mudah jikalau di kemudian hari ditemukan hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ya, lanjut. Nah, dapat cashback ini boleh. Namanya juga tadi judulnya kan kita kan bisnis Pak ya. Kalau nanti saya membawa rombongan umroh 10, ini analogi kita, maka nanti Bapak dapat 1 fee gitu ya. Nanti jika Bapak nanti menjualkan hewan kami 10, Bapak akan mendapatkan setiap 1 ekor 100. Boleh kedua belah pihak kan, gitu kan. Gitu kan. Karena apa? Ada perjanjian awal, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Oke, lanjut. Ini dapat cashback, boleh Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini sama tadi, ada diskon-diskonnya ya, ada diskon-diskonnya. Boleh juga Pak diskon-diskonnya. Kalau Bapak beli 5 ekor, nanti kami kasih diskon sekian. Itu beda ya, beda dengan tadi. Kalau tadi kan kita mendapatkan, kalau ini kan potongan, kalau tadi kan tidak ya, cashback tadi. Oke, ini iklan untuk korban terbatas boleh, boleh. 1, secara prinsip tuntunan konten marketing terkait dengan ini adalah berikut. Setiap informasi dan konten marketing itu harus benar, tidak boleh manipulasi. Oke. Jadi jelas hewan terbatas tinggal 20 ekor. Mana yang cepat mendapat boleh jika betul memang 20 ekor. Jangan sampai nanti supaya nanti orang tergerak tempat terbatas, hewan terbatas, tapi tidak dikatakan berapa terbatasnya, itu yang tidak dibenarkan. Jadi tujuannya adalah kita berinformasi, jangan sampai kecewa. Bapak Ibu yang mau kurban silakan, kami menyediakan hewan kurban terbatas tinggal 10 ekor kambing, 2 ekor sapi diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah sangat terbatas, segera mendaftar, segera kurban. Nah itu yang tidak jelas, itu yang tidak boleh karena nggak jelas tadi, ya. Bukan iklannya, bukan, ya. Lanjut. Nah, sekarang saat kurban ini, Bapak Ibu ini yang harus kita sedikit harus hati-hati. Oke. 1, korban terkena penyakit mulut dan kuku, PMK, boleh. 1, saat gejala klinis kategori ringan ya, seperti lepuh ringan pada celah kaki atau kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, maka hukumnya adalah sah jika jadikan hewan kurban. Artinya hanya sifatnya ya kalau orang ini perlu dikit lah gitu ya, perlu dikit, tidak sampai parah ya. 2, saat gejala klinis kategori berat, itu seperti lepuh pada kuku hingga terkelupas, menyebabkan pincang, itu tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus, maka hukumnya tidak boleh karena ini ibaratnya memang sudah penyakitnya penyakit yang sudah ada. Kan 3 tadi, rawat inap, rawat jalan, dan sehat gitu ya. Korban itu kan kalau sehat ya artinya memenuhi. 3, saat gejala klinis kategori berat dan sembuh, nah sembuh ya, bisa dipilih menjadi 2 kondisi. Oke. Berat tapi tiba-tiba kok langsung lari-lari, makannya juga nafsu, nah kemudian juga tidak cacat yang tadi sakit
mungkin terbentur, sembuh, bagian terkelupas tumbuh rambutnya lagi, nah berarti dia sudah diperbolehkan, gitu ya. Artinya sembuh kan, artinya kan pada saat mau dipotong sudah kondisi sembuh, bukan baru bagaimana lumayan, enggak, itu enggak boleh, sembuh lah gitu ya. Kalau lumayan kan artinya masih kategori subhat ya, lumayan itu. Oke, lanjut. Waktunya masih dikit ya. Nah sekarang Bapak Ibu ini yang Pak Ustadz ini, sembelih kurban bagaimana caranya? Pertama persiapan, memastikan yang menyembelih adalah dewasa dan muslim, mampu dan paham tata cara penyembelihan, serta sembelihan yang memenuhi kriteria hewan kurban menurut fikih. Yang kedua, posisi hewan kurban, direbahkan kakinya diikat, dihadapkan ke sebelah rusuk yang kiri. Harusnya memang dipraktekkan ya, tapi waktunya nggak ada Pak ya. Kita praktekkan. Kemudian yang B, yang menyembelih dan hewan kurban sama-sama diharapkan menghadap ke kiblat ya. Kemudian yang ketiga, saat menyembelih jelas membaca niat Bismillah Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah ya Maha Besar. Kemudian memotong saluran makanan, yaitu yang tenggorokan yang tempat urat nadi itu, jangan sampai salah potong. Nah, yang afdol, yang dipersyaratkan sekali tanjak gitu ya. Nah, apa buktinya kalau mereka udah putus? Yaitu ada hentakan atau semburan darah dari itunya, dari lehernya. Wah, itu udah yakin nih. Jangan sampai udah belum sih. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Untuk itu diyakinkan bahwa kapaknya besoknya betul-betul besok yang sangat tajam, gitu kan ya. Gitu. Yang B, memotong hewan jelas. D, menyembelih dilakukan dengan satu kali dan cepat, gitu ya. Gitu. Kalau kita kan di TikTok itu kan ada yang sampai berkali-kali, sampai itu yang tidak dibenarkan karena itu tidak mempercepat kematian dan itu ada semacam seolah menyiksa itu ya. Itu yang tidak benar itu. Kemudian setelah penyembelihan, nah ini memastikan adanya aliran darah dan atau adanya gerakan yang hewan tadi yang langsung itu kan keluar itu adalah diyakinkan mereka sudah mati, gitu ya. Oke Bapak Ibu, nih pengkorban melihat menyembelih harus tidak, itu ketika Rasulullah itu ini Hatimah, silahkan lihat korbanmu, seluruh kesalahan dosa yang terlalu, insya Allah dengan darah yang itu Allah akan mengampuninya. Tetapi itu tidak wajib, hanya sebagai anjuran. Nah, mengapa demikian? Tadi dikatakan online di Gaza sebagainya, kan nggak mungkin kita akan ke sana, ya Pak. Maka diperbolehkan. Hanya kalau memang memungkinkan, silahkan. Kalau mau melihat, menyaksikan, itu silahkan. Karena sungguhnya bukan itu Allah mencatat, bukan itu, tapi niat pengkorban, bukan harus mata tapi niat yang tulus dari hati itu yang dicatat Allah sebagai amal yang ikhlas, ya. Oke. Biaya operasional, nah ini Bapak Ibu mohon ini kadang-kala kita kan masyarakat kita kan masih ada yang sedikit membingungkan. Oke. Daging kurban yang dia ulang ya, daging kurban untuk konsumsi panitia boleh untuk konsumsi. Adabnya memang mengatakan Bapak Ibu pengkorban nanti sebagian ya kami akan masak untuk dimakan bersama pada waktu proses ini. Tapi niatnya itu niatnya, bukan untuk yang lain, bukan. Pokoknya yang benar supaya sah gitu ya. Itu ya menyampaikan Bapak Ibu nanti sebagian kami masak ya untuk dimakan rame-rame
bagi yang ikut mengerjakan itu diperbolehkan. Terus berikutnya Pak Ibu. Nah ini hal-hal karena tuntunan berikut satu ya, tadi udah ya jelas ya bahwa satu pada sebagian kondisi ya panitia bukan penyembelih yang dibayar ya, yang penyembelih bukan dibayar, rame-rame yuk kita korban, yuk kita rame-rame kita, itu diperbolehkan karena memang mereka bukan dibayar tetapi kerja sukarela mengkonsumsi bagian tadi kan sebagai bentuk punya tenaga dan udah izin, nah itu kan diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan sudah dibayar seorang jagal, nah itu tidak benar kan karena mereka sudah sah ijab kabul, ini bayaran sampai dengan tuntas ya itu ya. Itu. Pak, andai kata memang sebagian yang bantu mau masak, ya bolehlah itu namanya sedekah ya, tapi itu tidak kaku, nggak boleh ya, suka dua dibayar, nggak begitu juga kali. Pokoknya kalau sebagian masak dan ada yang bantu kan tidak semua jagal, yaitu diperbolehkan. Oke. Apalagi tadi udah izin tadi. Dikit lagi ya, Bapak Ibu, ini sampai 4 nggak usah kita bahas. Nah, ini Bapak Ibu, juru sembelih atau julela ini, oke? Satu, ya, sebagaimana penjelasan dari beberapa pakar hadis itu, Bapak Ibu, tidak dibenarkan di tempat kami ini lehernya untuk enggak, itu tidak dibenarkan, tidak ada kaitannya, kecuali kesepakatan Pak panitia tidak menyertakan pada waktu serah terima kambing, memang mereka kambing aja tidak ada tambahan lain, maka Bapak nanti kami maaf ya sebagai wala itu boleh asalkan ijabnya itu. Tapi tiba-tiba kita sudah maaf ya, sudah ada pinya, tidak dibenarkan. Oke, sekarang kulitnya. Kulitnya kalau dijual boleh dengan catatan nanti hasil penjualannya diberikan kepada yang berhak menerima korban tadi. Saya ulangi ya. Ini kan korban 100 orang. Ini kulitnya kita jual ya, oke. Ya tapi ini ya, tadi ini sebagian dengan catatan ya semua nerima. Jangan sampai nanti ada yang nerima, wah maaf, ada tetangga kena dikasih, enggak. Pokoknya diyakini hasilnya itu memang merata, adil untuk yang nerima, itu diperbolehkan. Yang afdal ya seluruhnya pokoknya dihabiskan aja. Kulitnya juga ikut dibagikan sebagian daripada daging itu. Oke, Pak Ibu, daging kurban untuk siapa? Ini boleh. Karena kondisi tertentu dimasukkan diolah, dibesar, jadikan dendeng, diserahkan pada pihak yang memang tidak mungkin kami akan kirimkan ke luar Pulau Jawa, boleh dibekukan. Yang jelas pokoknya tidak punya kepentingan pribadi, semata-mata agar sampai di sana itu betul-betul diterima dengan baik dan tidak sifatnya individu, tapi disepakati yuk bagian siapa nanti yang mendistribusikan siapa, yang olah siapa, itu diperbolehkan. Kemudian tadi ya. Oke, terakhir, nah ini kulit hewan kurban dijual boleh dijual. Saatnya hasilnya penjualan disediakan untuk menerima tadi. Habis Pak, waktunya habis. Nah kita diskusi sekarang. Nah, silahkan yang mau menambahkan, ulangi ya. Silahkan yang mau menambahkan monggo materi ini. Tetapi andai kata mau konfirmasi juga sharing monggo juga. Silahkan. Ada yang mau, silahkan Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz ini lain kali Pak kalau minta tolong saya Bang sekian ngajar tuh Pak. Ini apa temanya korban Pak? Ya Allah Robbi, saya udah lanjut bilang iya, nggak boleh. Tapi saya insya Allah yang kami sampaikan mudah-mudahan Bapak Ibu yang udah hafal ya tambah hafal, yang terlupa ya mungkin apa ya Pak Ustadz silakan. Menambahkan? Oh. Mungkin kata gini, ada seseorang yang dia semangat kurbannya itu dapat. Ya. Semangat kurbannya dapat. Namun dana atau duit yang digunakan adalah duit riba. Misalnya hasil pinjam ke bank dan sebagainya. Nah,
itu yang digunakan. Itu menurut pandangan Prof bagaimana? Oke, pandangan saya lurus ke depan. Ya. Jikalau kita bicara ibadah, ya harus clear. Kalau memang itu maaf uang yang subhat, uang yang tidak, yang jelas datangnya aja sudah tidak benar, ya tidak benar Pak. Yang udah jelas-jelas riba, ya kita tidak benar. Usahakan ya nabung, nanti Allah yang akan mencukupkan ya. Allah yang akan mencukupkan. Bahkan ada kan suatu fenomena si ibu-ibu itu ya, itu ketika Umar itu jalan-jalan itu kan ada ibu yang anaknya itu sangat menangis kelaparan, kemudian maaf ya tanda kutip ya, hewan yang sudah mati yang harusnya haram ya, itu kan diolah demi hidupi anaknya. Nah kondisi itu kan boleh karena kondisi tadi memang anomali ya Pak ya. Tapi norma kan nggak boleh orang hewan mati kok, kita ini kan udah bangkai kan. Itu jadi kalau kondisinya itu memang memungkinkan ya pokok intinya tidak dibenarkan uang riba untuk korban intinya kan, karena kan berawal halnya sudah sebagai apa Pak itu bahan dasarnya kan tidak benar. Sebagaimana gini, Pak boleh nggak sedikit hammer? Lah mau sedikit banyak nggak ada kaitannya, pokoknya hukumnya itu haram kan ya. Sedikit Pak, ya nggak usah gitu. Pinjam boleh pinjam. Dah, pinjam boleh. Pak nanti yang dipakai bayar uang riba, yaitu beda lagi. Ketika pinjam untuk korban, pokoknya pinjam sah. Nanti Pak Zanusi saya akan bayar sebagai ketentuan. Saya pinjam 4 juta, tanggal sekian nanti akan kami bayarkan. Deal selesai. Ya. Nah, adapun mereka nanti akumulasi jual kayu sebagian riba itu subhat. Kalau riba tadi dimaknai bank keliling Pak. Kalau kita di bank itu sudah ada ketentuannya, sementara ini kita tidak bisa hidup tanpa melalui bank apapun tuh. Saya ulangi, saya sebagai pegawai negeri itu kami dapat transferan tiap bulan dari Bank Mandiri dan Bank BRI. Jalan-jalan tol semua itu juga semua uang itu disimpan di bank. Jadi kalau kita nanti bank itu dianggap mungkin riba, yaitu monggo. Memang yang bank syariah pun juga tidak ada yang nggak ada Pak bank syariah itu terserah Bapak nanti enggak, tetap aja kita tentukan satu pihak. Saya ulangi Pak ya. Nah, jadi kan bank syariah kan sama Pak, itu karena untuk gaji karena. Tapi izin Pak, intinya kalau sudah tahu riba itu tidak dibenarkan. Itu ya. Walaupun semangatnya tinggi Pak. Ini terjadi sama diri saya. Oh nggak apa-apa. Kalau belum tahu atau memang ini hukumnya tidak menjadi suatu fatwa. Kalau lupa, belum tahu nggak masalah kata Pak, itu aja. Saya di perusahaan itu bergaul dengan beberapa orang teman. Saya bilang itu ada seorang yang semangat perubahan itu tinggi. Iya. Nah, saya sejalan dengan pandangan profesor itu tidak digunakan. Yeah. Cuma di mana sikap kita untuk mengembalikan semangat mereka supaya yang korban tapi dengan tidak menggunakan dana riba. Nah, kira-kira maksudnya mungkin semangatnya gimana? Tadi arisan ya, patungan tadi Pak ya, patungan. Pokoknya yang semangat banget ini si Ek. Yaudah kan niat kita adalah korban 4 orang. Yaudah tahun ini pokoknya Ek aja lah. Kami yang bertiga yang dan itu belakangan lah. Pokoknya biar nanti semangatnya mereka itu betul-betul terobati ya kita berikan. Tapi boleh patungan dan boleh nyicil juga. Nyicil Pak, nyicil nanti insya Allah Allah akan mencukupkan. Jadi tidak dibenarkan kalau kita yang sudah jelas riba tidak dibenarkan. Sebaiknya tadi urunan, patungan, arisan itu sebaiknya itu kalau itu. Ya Pak. Ya, yang lain silakan. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak dikasih pelantang Pak, itu bukan pengeras kan, bukan keras ya. Silakan. Gini, tadi yang
mengenai tentang anak-anak sekolah itu. Iya, iya. Anak-anak sekolah itu ya tidak istilah. Iya. Itu kadang-kadang diminta iuran untuk obat. Iya. Nah ini seandainya ini terkumpul itu atas nama siapa ya? Iya. Anak-anak kita dikasih informasi, anak-anak kita latihan berkorban tuh latihan ngumpulkan, artinya kita latihan berkorban. Berkorban apa artinya? Yang tadinya uang jajan kita untuk beli ciki dan sebagainya, kita niatkan berkorban untuk yang membutuhkan. Adapun nanti anak ya setelah kumpul satu sapi, kita akan 7 orang. Nah, coba nanti kita siapapun ikhlaskan anak. Di awal katakan nanti siapapun ikhlas. Oh, kita kocok dari nama-nama itu Pak ya, mohon maaf. Jadi kita kocok sebanyak itu murid itu Pak, masukkan kaleng Pak nama itu Pak. Oke, sepakat anak ya. Pokoknya nanti 7 orang ini yang keluar itu nama-nama itu ya anak ya. Boleh Pak. Saya ulangi Pak ya, ulangi. Namanya itu probability sampling Pak. Jadi kita masukkan nama-nama itu semua ya, gitu. Atau bisa juga nanti dikasih pertanyaan ya, yang 7 orang siapa yang nanti bisa jawab itu sepakat ya. Pokoknya 7 orang yang bisa jawab ini itu nanti nama yang akan kita korbankan. Jadi tapi ingat kita ada ijab kabul, ada kesepakatan dulu Pak gitu. Coba dibolehkan Pak itu. Yang tidak boleh tadi atas nama SD, SMP, mushola itu tidak dibenarkan karena mereka kan tidak bernafas Pak gitu Pak. Ya Pak, boleh Pak itu boleh. Melatih mereka nanti pada saatnya kalau anak-anak sudah mampu untuk membeli 1 ekor kambing lakukan. Tapi sementara ini kita ingin berbagi kepada orang yang membutuhkan anak, kita latihan bareng-bareng. Bukan latihan, kita patungan yang nanti setelah terkumpul kita atas nama siapa kita sepakati. Itu ya, sepakati yang bagus emang dikocok Pak ya. Jadi kita nggak tahu ya gitu. Set. Nama Supade, oke gitu Pak. Oke Pak. Kalau atas nama sekolah berarti sedekah ya? Iya, bukan korban dari kan disampaikan. Kalau perusahaan dan lembaga itu sedekah bukan korban, karena korban kan memenuhi syarat ketentuannya gitu. Baik, makasih. Oke. Bapak Ibu silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pak Guru itu guru senam. Kebanyakan gitu. Jadi kalau Bukan kebanyakan pada umumnya kali. Iya. Jadi ada di dalam kelas itu ada 100 orang. Iya. Ya pakai pelantar suara. Waalaikumsalam. Jadi kebanyakan kan satu kelas itu ada 100 Orang, ya kan? Ya. Ya besok bawa duit 50.000. Ya. Nanti beli. Iya. Nama sekolah. Ya. Ya itu yang tidak benar. Maka nanti Pak Ustadz Pak Roji mengumpulkan guru-guru agama yang ada di Pondok Bambu, kita diskusi, jangan sampai nanti guru agamanya sendiri yang keliru. Nah kita nih mudah-mudahan masjidnya sebagai senternya ya, pengetahuan dari kita izin kepada Kemenak itu Pak mungkin Pak ya, nanti ya mungkin Pak Ustadz mengundang Kemenak lah sebagai nanti orang yang mempunyai katalah kebijakan ya. Nah kita diskusikan supaya nanti jangan sampai keliru, karena kan menjadi fatwa bagi anak-anak dulu kan boleh gitu Pak ya, kata anak-anak itu ya, pada waktu nanti dewasa dulu boleh di sekolah, mengapa sih nggak boleh, apa berubah itunya gitu. Itu yang perlu dipahami. Maka mungkin ada kesempatan tuh Pak Ustadz untuk kita ngundang guru-guru agama yang ada di mungkin Kelurahan Pondok Bambu, SD, SMP, SMA, syukur-syukur sampai 1 kecamatan kita diskusi, nanti mengundang Ustadz bener itu ya, yang bisa menjelaskan rukun dan syaratnya mungkin lebih bagus. Jangan sampai nanti ada siswa punya anggapan bahwa patungan untuk sekolah itu boleh. Itu intinya, jangan sampai salah tuh. Karena anak kita kan gini Pak, kata Pak guru agama, pakai guru agama Pak ya, boleh, itu kan nanti membahayakan gitu. Oke? Kecuali sesuai dengan ini, pokoknya harga kambing, pokoknya harga sapi. Itu nggak patungan. Kalau harga kambing dia memenuhi nggak patungan, namanya dia sendiri hanya ini kan. Oke. Ya boleh. Artinya anak saya sama anak saya sendiri. Ya boleh. Anak berdua lah dengan Bu Desi lah maksud dia kan. Ya. Tidak ada lagi. Pak Sanusi enggak. Bapak biasanya suka bertanya. Ayo, saya suka beliau bertanya itu.
Dan syukur-syukur Pak Haji bukan jawabannya ya. Kurban itu just dibayarin sama orang. Boleh. Tadi kan perusahaan boleh mengatasnamakan, ya kan? Kurban dibayar orang bolehlah, haji dibayar juga boleh kan Pak? Saya ulangi, karena Bapak termasuk rajin ibadah dan nampaknya Bapak itu jika berdoa itu mungkin khusyuk. Nah bosnya kan saya kayak milih Pak Haji Sanusi lah itu kan ya. Mudah-mudahan kami perantar itu kan di doa Pak Haji Sanusi nanti kabul. Bapak izin, ini kami terjadi, ini agak serius Bapak Ibu. Jikalau kita mau beli tempat ibadah atau sekolah bagaimana, coba kita sepakati sertifikat yang akan kita jadikan rumah Allah atau masjid atau sekolah tadi, coba difotokopi gitu, kemudian masing-masing itu bawa, kita informasikan Bapak Ibu, ayo kita ngetok langit Allah, selipkan doa ketika sholat yang mungkin tahajud dengan tadi sertifikat tadi di antara jamaah ini mungkin akan Allah akan ngabulkan. Syukur-syukur sampai 1 Quran Pak, itu lebih cepat. Nah, kami pernah melakukan itu, mau lelang masjid Sudairi itu 2M, kami hanya punya 500, kami bisa karena. Jadi artinya Bapak Ibu, kita doa bersama berjamaah itu lebih memiliki mungkin probabilitas tinggi dibandingkan hanya kita. Nah, kadang kita kan doa tapi nggak ada barangnya. Kalau ya Allah sampai betul-betul kami ingin memiliki ini untuk kebaikan ya Allah, Allah akan melakukan. Insya Allah itu lebih. Nah kita kadang kan hanya ngomong-ngomong tapi tidak ada syariat secara akidah. Demikian Bapak Ibu, nanti doa akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Silakan Bapak yang akan memimpin doa di akhir dengan doa penutup majelis. Pak Ustadz silakan untuk memimpinnya. Jikalau tidak ada lagi yang mau di konfirmasi, kita akhiri. Lain kesempatan kita akan mungkin mencari topik-topik yang sifatnya ini ya, ada unsur pendidikan, entah cara mendidik anak atau cara mungkin itu mungkin lebih bidang harapan kami. Sekali lagi Bapak Ibu, yang kami sampaikan tadi kerja semalam itu pukul 11.30 sampai pukul 1 kami coba apa ya kira-kira nanti yang kami sampaikan yang sekiranya itu memang terjadi di masyarakat, kita ada sedikit masih perlu penegasan yang kami sampaikan. Terus terang memang ya Pak Ustadz ngasihnya Rabu, kami langsung maraton ya, nggak ada waktu. Tetapi setelah terlanjur siap ya, maka siap-siap aja. Jikalau yang kami sampaikan itu memang sudah terbiasa, sudah memahami, hitung-hitung itu ingat kembali. Jika ada manfaatnya itu datang dari Allah, segala kekurangan itu datang dari pribadi kami atau saya pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz silakan untuk ditutup dengan doa. Kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika ya la ilaha anta astaghfirullah. فبأي آلاء ربكما تكذبان